Rahmatullah wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Selamat pagi teman-teman mahasiswa jurusan Tadris Biologi, baik Tadris Biologi A maupun Tadris Biologi B yang senantiasa saya cintai, saya banggakan dan dirahmati oleh Allah, insyaallah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menjalani aktivitas di hari ini dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Baik teman-teman, untuk kesempatan kali ini tema bahasan kita adalah berkaitan dengan kejujuran dan keadilan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah definisi kejujuran. Apa sih sesungguhnya kejujuran itu? Kejujuran adalah ketulusan hati dari seseorang untuk bersikap atau berkata apa adanya. Jadi tidak membuat-buat, tidak menambahi, tidak mengurangi. Itu adalah kejujuran. Kalau A ya dibilang A, B ke B, C, C, dan seterusnya. Adapun definisi adil itu merupakan sikap tengah-tengah, tidak berat sebelah dalam memberikan keputusan dengan tetap berpegang pada nilai kebenaran. Berikutnya, kejujuran di dalam Al-Quran itu disebutkan pertama surat At-Taubah ayat 119, surat Muhammad ayat 21, surat Az-Zumar ayat 33, surat Al-Ahzab ayat 70. Surat At-Taubah ayat 119, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Berikutnya adalah surat Muhammad ayat 21, Allah berfirman, ta'atu wa qaulun ma'ruf fa idza 'azzamal amr falau sadaqallaha lakana khairal lahum. Artinya, taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi jika mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Kemudian lagi dalam surat Az-Zumar ayat 33, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Artinya, dan orang-orang yang membawa kebenaran, ini dalam hal ini adalah beliau baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Berikutnya, keadilan dalam Al-Quran dapat kita temukan pada beberapa istilah, yakni al-adl, al-qisd, dan al-mizan. Ya. Jadi kata yang biasanya digunakan untuk menyebut adil di dalam Al-Quran itu ada 3 kata, yaitu al-adl, al-qisd, dan al-mizan. Al-adl apa itu? Biasanya digunakan pada hal yang berkesan adanya 2 pihak atau lebih untuk mewujudkan adanya sebuah persamaan, sehingga manusia dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pihak yang bersangkutan, sebagaimana firman-Nya pada surat An-Nahl ayat 90. Kemudian suratnya An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran Quran. Surat An-Nahl ayat 90. Berikutnya kata al-qisd. Kata ini biasanya digunakan untuk menunjuk pada bagian yang wajar dan patut. Kata qisd menginterpretasikan keadilan dalam arti yang lebih umum daripada al-adl, sebagaimana yang terdapat pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 29. Allah berfirman, qul amara rabbi bil qist
wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Artinya katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah luruskanlah muka dirimu di setiap sholat, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 29. Mizan berasal dari kata wazn yang berarti timbangan. Meski kata mizan berarti timbangan, namun kata ini dapat digunakan sebagai neraca yang menunjuk pada sebuah keadilan. Hal ini dikarenakan biasanya neraca digunakan untuk menentukan makna dari hasil penggunaan neraca tersebut yang buahnya adalah keadilan. Di antaranya terdapat pada Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 7-8. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan Allah tadghaw fil mizan. Artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Quran surat Ar-Rahman 7-8. Kemudian kaitannya dengan kejujuran yang ada di dalam hadis Rasulullah. Yang pertama, kejujuran itu membuka pintu kebaikan. An Abdillah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi lil bir wa innal birra yahdi lil jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa annal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yaktubu wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga, dan sungguhnya seseorang selalu berbuat jujur sehingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur, dan sungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kejahatan, dan sungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada neraka, dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta maka dicatatlah ia sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya, kejujuran itu memberikan keterangan hati. Sami'tu Abul Hawra qala qultu lil Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma ma tadhkuru minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana yaqulu ta'ma yaribuk ila ma la yaribuk fa inna sidqa yahdi fa inna sidqa tama'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Artinya, saya mendengar Abu Hawra, dia berkata, saya matur kepada Hasan bin Ali radhiyallahu an, apa yang kamu ingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkanlah olehmu apa saja yang kamu ragukan dan beralihlah kepada yang tidak kamu ragukan. Sesungguhnya kejujuran itu memberi ketenangan dan kedustaan itu menjadikan hati dalam keraguan. Jadi orang-orang yang senantiasa jujur, maka hatinya akan merasa tenang, hatinya tidak akan merasa gelisah. Sementara sebaliknya, orang-orang yang bohong, berdusta, mereka akan merasakan ketidaktenangan di dalam hati, ketidaknyamanan, khawatir kalau seandainya kebohongan mereka diketahui oleh orang lain. Berikutnya, kejujuran sebagai ciri orang yang beriman. Qala madza ya'murukum? Qultu yaqulu u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati waz zakati was sidqi wal afafi was silati. Artinya, Heraklius berkata, maka apakah yang diperintahkan olehnya? Ketika seorang utusan datang kepada Heraklius, kemudian mengajaknya untuk beriman kepada Allah, maka dia bertanya kepada utusan tersebut, maka apakah yang diperintahkan olehnya? Artinya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya menjawab, dia bersabda, sembahlah Allah yang Maha Esa, jangan menyekutukan sesuatu dengannya, dan tinggalkanlah ajaran-ajaran nenek moyangmu. Ia juga menyuruh supaya kami melakukan sholat, bersikap jujur, pemaaf, serta menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat
Bukhari. Berikutnya kejujuran atau kesungguhan dalam berdoa. Jadi asidku itu juga bisa diartikan sebagai kesungguhan dalam sebuah doa. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa imma ta'ala firasyi rawahu Muslim. Artinya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dengan jujur sungguh-sungguh bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimatikan dalam keadaan syahid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menempatkannya pada derajat orang-orang yang mati syahid sekalipun ia mati di atas tempat tidurnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita misalkan mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, meskipun kita tidak mati dalam keadaan berperang, itu bisa menjadi atau dianggap sebagai mati syahid, asalkan permohonannya kepada Allah itu betul-betul sungguh-sungguh. Kemudian juga kejujuran dalam bertransaksi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burokalahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli itu berhak memilih sebelum berpisah. Apabila keduanya itu bersikap jujur dan menerangkan cacat-cacatnya, maka diberi berkah jual beli keduanya. Tetapi jikalau keduanya itu menyembunyikan cacat-cacatnya dan sama-sama berdusta, maka jual beli itu tidak membawa berkah. Berikutnya keadilan dalam hadis. Bersikap adil dalam memberi keputusan. Yang pertama, disebutkan dalam sebuah hadis an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hakamtum fa'tilu. Artinya dari Anas, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian memutuskan hukum, maka bersikaplah adil. Prinsip keadilan. An Aisyah radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarifu tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamu 'alaihi al-hatta wa ayyamullahi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang menghancurkan umat sebelum kalian adalah ketidakadilan. Bila yang mencuri seseorang dari kalangan terhormat, mereka tidak menghukumnya, tetapi bila yang mencuri seseorang dari kalangan yang lemah, mereka menghukumnya. Demi Allah, jikalau Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, maka aku pasti memotong tangannya. Jadi prinsip keadilan di sini tidak boleh tebang pilih. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Meskipun itu adalah orang yang mulia, meskipun itu adalah orang yang punya jabatan pangkat yang tinggi, meskipun itu adalah orang yang memiliki hubungan sanak famili dengan kita, maka tetap keadilan harus ditegakkan, tidak boleh kemudian diindahkan atau tidak diperhatikan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Itu untuk tema kita kali ini. Nanti akan lebih kita perdalam dalam diskusi. Syukron jazilan dan semoga sukses semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.